Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2314 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amos pasal 5 ayat 18 sampai ayat 20. Di bawah perikop Hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan ini bisa diartikan dua hal. Yang pertama, hari di mana penghukuman Tuhan datang. Dan yang kedua, hari di mana Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput gerejanya. Haleluya. Dan ada juga dua pandangan orang merespon hari Tuhan itu. Yang pertama ketakutan, dan yang kedua sukacita. Amin. Siapa yang ketakutan? Mereka yang hidupnya fasik. Mereka yang hidupnya penuh dengan kejahatan, pelanggaran, dosa. Mereka ketakutan jika hari Tuhan itu datang. Coba saudara tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara yang hidup fasik, yang hidup dalam dosa. Apakah mereka siap akan hari Tuhan itu datang? Pasti mereka ketakutan. Pasti mereka tidak siap. Karena apa? Karena mereka hidup dalam dosa. Betul? Berbeda dengan orang yang percaya dan yakin kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah yakin akan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya. Mereka sukacita menyambut hari Tuhan. Amin. Mereka sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua untuk menjemput kita gerejanya. Itulah perbedaannya. Ada ketakutan, ada sukacita. Ketakutan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak jelas hidup mereka setelah kematian, membuat mereka takut. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita jelas. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Sehingga kita tidak takut akan hari Tuhan itu. Malah kita bersukacita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ayat 19, seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Amin. Kenapa Tuhan berkata, mereka yang menginginkan hari Tuhan akan celaka? Karena Israel hidup fasik dan hidup dalam dosa. Mereka sudah tidak tahan dengan penjajahan, dengan pergumulan, dengan perbudakan,
dengan tekanan hidup yang sungguh sangat membuat mereka menderita, sehingga mereka menginginkan supaya hari Tuhan, hari penghukuman itu segera datang. Tapi mereka hidup jauh daripada Tuhan. Mereka menginginkan pertolongan Tuhan, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu juga kan yang terjadi terhadap gereja di akhir zaman ini. Mereka ingin mengalami mujizat, tetapi mereka tidak taat beribadah. Mereka tidak taat pada firman Tuhan. Mereka tidak setia, tapi menginginkan mujizat dan berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau hidup beragamamu hanya ritual, hanya ingin dilihat orang bahwa saudara orang Kristen, orang yang menjalankan ibadah. Tapi kalau saudara masih kompromi dengan dosa jalan terus, dengar ini baik-baik, kamu akan celaka di hari Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak celaka? Supaya kita selamat? Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus membuka hati kita. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Karena apa saudara? Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan kebenaran yang menuju hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua agama mengakui bahwa Yesus berasal dari sorga dan sekarang ini dia ada di sorga. Tuhan menyediakan tempat buat kita. Dia berasal dari sorga, dia tahu jalan menuju ke sorga. Makanya 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia. Dia menunjukkan jalan untuk menuju sorga, yaitu melalui dia, melalui Yesus Kristus Tuhan. Ikuti teladannya, ikuti firman yang sudah dia ajarkan, maka saudara yang percaya pasti selamat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, terima dia, undang Yesus supaya dia masuk dalam hidupmu. Saya percaya ada perbedaan ketika kita mengundang Yesus masuk menguasai hidup kita. Saya percaya saudara pasti berubah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Yang tadinya saudara hidup dalam kegelapan, tapi setelah menerima sumber terang, hidupmu akan menjadi terang. Amin. Hidupmu akan berubah dari yang gelap sekarang terang. Oh haleluya. Saya percaya seseorang yang ada Yesus di dalam dirinya, hidupnya pasti berubah. Dia pasti selamat di hari Tuhan itu. Haleluya. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu. Jangan cemari hidupmu dengan dosa. Mari kita mau jaga hidup kita supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita ini kan gambaran gereja ini mempelai wanitanya Tuhan. Jadi mari kita mau jaga hidup kita supaya tetap dalam kekudusan. Amin. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap suci, agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cemari dengan dosa saudara, dengan dosa cabul, dosa persinahan. Jangan. Mari kita mau jaga hidup kita. Hidup kita milik Tuhan. Tuhan sudah tebus dosa-dosa kita. Yang tadinya kita hamba dosa, karena Tuhan Yesus sudah tebus kita. Kita harus menjadi hamba Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, hidupmu sudah dibayar lunas. Jangan lagi hidup semau gue. Mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu. Jangan cemari dengan dosa. Jaga hidupmu supaya tetap berkenan
di hadapan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak celaka di hari Tuhan itu? Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hubungan pribadi, artinya kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bangun hubungan dengan berdoa. Kita selalu mendengarkan, membaca firman Tuhan. Itu adalah cara-cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah cara-cara kita untuk membangun hubungan dengan sorga. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin akhir-akhir ini saudara sudah mulai jenuh, bosan, dan lain sebagainya, membuat saudara sudah gak bersemangat di dalam beribadah, dalam berdoa. Saudara dengar ini baik-baik. Kita tidak tahu hari Tuhan itu datang kapan. Tapi yang pasti hari Tuhan itu pasti akan menimpa semua orang. Jadi saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan seolah-olah Tuhan sudah mau datang hari ini. Bapak ibu saudara, mari bangun hubungan, bangun lagi mesbah di dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, di dalam komunitasmu, dalam persekutuanmu, bangun mesbah. Karena mesbah itu adalah tempat di mana kita terhubung dengan surga. Di saat kita beribadah, di saat kita berdoa, oh haleluya, hadirat surga, hadirat Allah turun memenuhi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar, kita selamat, tidak celaka di hari Tuhan itu? Yang keempat, kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia pada iman percayamu. Saudara, banyak saya mendengar, banyak orang menggadaikan iman mereka. Saudara, kalau saudara beralih atau menggadaikan iman saudara di luar Yesus, saudara akan celaka di hari Tuhan itu. Tadi saya bilang, keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Mereka yang mengajarkan agama di luar Yesus, mereka itu memberikan iklan tentang surga, mereka tidak berasal dari sana. Dan mereka tidak kembali ke sana. Saudara, Yesus jelas, dia dari surga, dia datang ke dunia untuk memberitahukan kita jalan keselamatan itu. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Seberapa baik pun yang diajarkan dalam ajaran itu, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal, menuju sorga. Haleluya. Bapak ibu saudara, jangan menggadaikan imanmu hanya karena mau dapat jodoh, hanya karena mau mendapatkan posisi yang lebih tinggi di dalam pekerjaan, dalam jabatan. Saudara akhirnya menggadaikan iman saudara. Saudara rugi besar. Kalau kita cuma gara-gara jodoh, lalu kita tinggalkan Tuhan. Saudara hidup bersama dengan pasanganmu cuma puluhan tahun. Saudara, kita nanti hidup setelah kematian itu hidup kekal selamanya. Kalau kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, sudah pasti kita selamat. Sudah pasti kita hidup kekal selamanya di rumah Bapa di surga. Tapi kalau kita meninggalkan iman kita, kita akan binasa selamanya di neraka yang kekal. Jadi saudara, jangan gadaikan imanmu hanya karena nafsumu. Jangan. Saudara akan menyesal tapi tidak ada lagi gunanya.
tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan agar di hari Tuhan itu kita tidak celaka, kita selamat? Yang kelima, kita mau melakukan kehendak Bapa kita di surga. Amin. Haleluya. Banyak orang hanya melakukan apa yang mau dia lakukan. Belum tentu apa yang saudara lakukan, kerjakan, belum tentu itu kehendak Bapa. Saudara lakukan saja apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Di saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti senang. Tuhan pasti senang melihat orang-orang, anak-anak Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Tuhan pasti senang. Dan pastinya Tuhan akan berkati kita. Dan puncak berkat adalah kita diselamatkan di hari Tuhan itu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Orang-orang yang menginginkan hari Tuhan, firman Tuhan ini katakan celakalah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka celaka? Karena mereka merasa bahwa mereka ada dalam penghukuman, perbudakan, mereka ditekan, mereka menderita, akhirnya timbul keputusasaan. Mereka menginginkan hari Tuhan datang untuk menghukum musuh-musuh mereka, untuk menghukum orang-orang yang berbuat fasik. Tetapi hidup mereka juga tidak jauh beda dengan orang-orang fasik itu. Membuat mereka yang menginginkan hari Tuhan itu, mereka sendiri akan celaka. Kalau dalam perjanjian baru kita belajar, kita diajarkan merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Saudara lihat di 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa? Orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara lihat ada perbedaan. Orang-orang yang tadi sudah putus asa tetapi bukannya bertobat, malah mereka masih hidup dalam dosa. Mereka menginginkan hari Tuhan datang untuk menghukum, tapi justru mereka sendiri akan celaka. Tapi bagi orang benar, orang percaya di zaman sekarang, di akhir zaman ini, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita bukan menginginkan, tetapi kita merindukan kedatangan Tuhan kali kedua. Tadi kan saya bilang ada perbedaan. Kalau orang hidupnya tidak benar, pasti ada ketakutan menyambut kedatangan Tuhan atau hari kiamat. Orang bilang mereka pasti ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua itu orang yang bersuka cita, orang yang senang kalau Tuhan Yesus segera datang. Dan saya pastikan itu adalah saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bersyukur hari ini 21 Oktober 2024, tepat 18 tahun penyertaan Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu. Luar biasa Tuhan berkarya, Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhan kami, dan hamba berdoa biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu bersama dengan tim berkembang, maju bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukur ada 2 pos PI
di Pulau Nusa Lembongan dan juga Pulau Sumba. Kami rindu juga ada di beberapa tempat, beberapa kota. Kami buka untuk pelayanan Petra Church. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan sediakan semua apa yang kami butuhkan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Semua diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.